Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah ikut mencintai lingkungan. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Lalu, ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Dengan kata lain, jikalau kita merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita dengan baik, maka kita juga dapat merasakan manfaat dari tumbuhan dan hewan tersebut. Anak hebat, apakah di lingkungan kalian terdapat lahan yang kosong? Lalu, bagaimana ya cara memanfaatkan lahan yang kosong tersebut? Jadi, salah satu pemanfaatan lahan kosong adalah dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk kita, seperti tanaman obat. Apa saja contoh tanaman obat? Yuk kita lihat. Di sini kita dapat lihat contoh tanaman obat dan manfaatnya. Yang pertama ada kencur. Kencur bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Dan ada kunyit. Kunyit bermanfaat sebagai bahan bumbu dalam masakan dan mengobati berbagai jenis penyakit. Selanjutnya ada jahe. Jahe bermanfaat sebagai bumbu masak, pemberi aroma, bahan minuman penghangat tubuh, dan digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Selanjutnya ada daun sirih. Daun sirih bermanfaat untuk mengobati batuk dan sebagai antiseptik. Apa antiseptik itu? Antiseptik itu pembunuh kuman. Lalu ada jeruk nipis. Jeruk nipis bermanfaat menambah nafsu makan serta mengobati flu dan demam. Ada daun seledri. Daun seledri bermanfaat menurunkan tekanan darah. Nah, kalian sudah mengetahui kan contoh tanaman obat dan manfaatnya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh kita. Kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut agar tetap terus ada. Contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Di sini ada gambar seorang anak sedang membuang sampah di tempatnya. Ada juga seorang anak sedang menyiram dan merawat tanaman. Selanjutnya ada anak-anak yang sedang menanam tumbuhan. Selain itu, merawat hewan dengan baik dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan merupakan 5 contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ayo membaca. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, tanaman apa yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan menjadi tidak sedap dipandang, apalagi jika lingkungan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud peduli terhadap lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kita, misalkan tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal tanaman obat mereka. Di sini kalian bisa menyimak informasi mengenai kencur, kunyit, dan jahe. Selain itu, kalian juga dapat membaca teks ini pada buku siswa. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan ya via grup WhatsApp. Jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dikirimkan ke Ibu. Terima kasih semuanya. Dadah.